Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Agus Netmed. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen untuk matematika peminatan kelas 10 MIPA. Nah, kita akan berbicara tentang pengertian bentuk persamaan eksponen dulu. Pengertian persamaan eksponen. Jadi, persamaan eksponen itu adalah persamaan yang di dalamnya itu terdapat bentuk pangkat, di mana nanti bilangan pokok atau bilangan pangkatnya, pokok atau pangkatnya itu mengandung variabel atau peubah, atau dua-duanya mengandung baik bilangan pokok maupun pangkatnya itu ada peubah atau variabelnya. Itu adalah persamaan eksponen. Nah, untuk penyelesaiannya nanti tergantung dari bentuk persamaan eksponen itu sendiri. Misalkan ada beberapa ada 6 bentuk persamaan eksponen nanti yang kita pelajari. Untuk yang pertama, ini dengan persyaratan nanti bentuk eksponen A ini positif dan tidak sama dengan 1, B-nya juga positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian bentuk yang pertama, jika diketahui bentuknya A pangkat fx sama dengan 1, maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Karena berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Sehingga ini fx sama dengan 0. Nah, kemudian bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Bilangan pokoknya sudah sama dengan A, maka fx-nya sama dengan p. Tinggal menyamakan pangkatnya saja. Lalu, bentuk yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Ini juga sama. Bilangan pokoknya sudah sama. Tinggal menyamakan pangkatnya. Fx sama dengan gx ini sebagai pangkat. A ini sebagai bilangan pokok. Nah, kemudian bentuk yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka nanti fx-nya sama dengan 0. Ini perhatikan, yang sama pangkatnya. Bilangan pokoknya berbeda. Variabelnya yang ada di pangkat. Kemudian ini bilangan pokoknya berbeda. Ya, sehingga nanti penyelesaiannya fx sama dengan 0. Mungkin nanti kalau sudah masuk ke contoh akan lebih paham. Nah, bentuk berikutnya yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, ini baik bilangan pokok maupun pangkat ini semuanya mengandung variabel. Ini bukan bilangan ya, tapi hx ini adalah fungsi dalam x. Hx, fx, dan gx ini adalah fungsi dalam x. Nah, jadi semuanya ada variabelnya. Maka itu nanti ada 4 kemungkinan. Yang pertama, penyelesaiannya dengan cara kita tentukan fx sama dengan gx. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, hx sama dengan 1. Lalu yang ketiga, hx sama dengan 0 jika fx dan gx positif. Jadi nanti hx sama dengan 0, x-nya berapa? Nanti substitusikan ke fx dan gx, asal hasilnya positif, nanti dia merupakan penyelesaian. Yang keempat, hx sama dengan negatif 1 apabila fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Bingung ya? Nanti kalau sudah masuk contoh, biasanya lebih paham. Oke? Terus bentuk berikutnya, yang keenam, ini jika bentuknya A besar, ini ya, dalam kurung A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti penyelesaiannya dibuat dengan cara memisalkan A pangkat fx sama dengan Y. Sehingga nanti diperoleh
bentuk persamaan kuadrat yang dapat diselesaikan dengan menentukan akar-akarnya dengan cara kalau bisa difaktorkan, atau dengan cara mengkuadratkan sempurna, atau dengan menggunakan rumus. Sudah dipelajari tentunya di SMP mungkin sudah ya. Nah, itu. Terus, nah, saya akan lanjutkan ke contoh, tapi di video kali ini saya akan memberikan contoh sampai yang bentuk yang ketiga terlebih dahulu, gitu ya. Jadi nanti ada 3 contoh soal dan nanti penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini yang pertama, 5 pangkat 3x tambah 5 sama dengan 1, kemudian 3 pangkat 2x kurangi 7 sama dengan 27, kemudian 5 pangkat x tambah 2 sama dengan akar 25 pangkat 2x kurangi 3. Penyelesaiannya, untuk yang nomor 1, nah, nomor 1 ini 5 pangkat 3x ditambah 5 sama dengan 1. Nah, ini bentuk yang pertama ya. A pangkat fx sama dengan 1. Berarti nanti penyelesaiannya saya pakai tanda ekuivalen. Nah, tinggal pangkatnya 3x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, itu ya, fx sama dengan 0. Penyelesaiannya seperti itu. Nah, berarti ini 3x sama dengan negatif 5. Biasa kalian kenal dengan pindah rumus, tapi cara sebenarnya yaitu supaya nanti persamaan kanan kiri harus sama. Kalau kiri dikurangi 5, kanan juga dikurangi 5. Nah, itu ya. Sehingga ini nanti x berarti sama dengan negatif 5 dibagi 3, atau kita tulis negatif 5 per 3. Nah, sekarang yang nomor 2. Saya garis di sini. Nah, nomor 2. 3 pangkat 2x dikurangi 7 sama dengan 27. Nah, ini tadi kalau bilangan pokoknya sama, tinggal menyamakan pangkatnya. Seperti itu ya. Ini bilangan pokoknya, ini sebenarnya pangkatnya pangkat 1, bilangan pokoknya beda. Bisa dibuat sama atau tidak? Bisa. Kita buat menjadi 3 pangkat ya. Nah, ini sudah 3 pangkat. Sehingga tetap 3 pangkat 2x dikurangi 7 sama dengan, nah, 27 dibuat 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 3. Jangan sampai salah. 3 pangkat 3. Sehingga, nah, bilangan pokoknya sudah sama. Ini 3 pangkat, ini 3 pangkat. Tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti 2x dikurangi 7 sama dengan 3. Nah, masing-masing ruas ditambah 7, atau ini pindah ruas gitu ya. 2x sama dengan 3 ini ditambah 7. Berarti 2x sama dengan 10, maka x-nya sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 yaitu 5. Oh iya, ini yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, kita tulis jadi saya pakai titik 3 ya. Himpunan penyelesaian. Kalau yang ditanyakan himpunan penyelesaian ya kita nulis jawabannya ya dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu pakai kurung kurawal.
ini nilainya negatif 5/3 kurung kurawal. Ini juga sama. Himpunan penyelesaiannya sama dengan dalam kurung kurawal 5. Himpunan selalu dalam bentuk kurung kurawal ya. Nah itu. Nah sekarang soal yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 saya tulis di sini 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan akar dari 25 pangkat 2X dikurangi 3. Nah, wah Pak kok angel ono akar-akar barang. Nah, ndak usah bingung. Nanti kita ingat kembali bagaimana mengubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Yang sebelah kiri ini 5 pangkat, biarkan saja. 5 pangkat X ditambah 2. Yang kita ubah yang di ruas kanan. Di ruas kanan, akar. Nah, tadi kita buat bilangan pokoknya sama. Ini 5 ya, sudah tidak bisa diubah kan? 5 pangkat, yang bisa diubah ini 25, kita buat menjadi 5 pangkat berapa sama dengan 25. Ya, 5 pangkat 2. Nah, tapi 5 pangkat 2 ini dipangkatkan dengan 2X dikurangi 3. Nah, ini sampai ini aja. Kepanjangan ini angkarnya ya. Nah, kemudian yang kita sederhanakan dulu adalah yang ruas kanan. Biarkan dulu yang ruas kiri. 5 pangkat X ditambah 2 sama dengan, nah, mengubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M. Masih ingat ya? Sama dengan A pangkat M per N. Nah, kalau akarnya di sini tidak ditulis, di sini kosong, tidak ada tulisannya, berarti ini sama dengan 2 ya. Sehingga ini bisa kita tulis 5 pangkat 2 kali 2X dikurangi 3. Ini dibagi dengan ini 2. Sama ya, lupa ini yang dikurung yang 2 ini kok yang 2X dikurangi 3, sama aja ya. Ini kalau ada pangkat dipangkatkan kan berarti kan dikalikan. Sama, ini berarti kan 2 kali 2X dikurangi 3. Ini juga 2 kali 2X kurangi 3. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Nah, atau kalau mau dikalikan dulu juga boleh. 2 kali 2X 4X dikurangi 6. Tapi nanti juga sama dibagi dengan 2. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sehingga ruas kirinya masih tetap 5 pangkat X ditambah 2. Ruas kanannya sama dengan 5 pangkat. Nah, karena ini 2 sudah habis dibagi, berarti ini tinggal 2X dikurangi 3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Terus gimana? Ya, tinggal menyamakan pangkatnya. X tambah 2 sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, kalau seperti ini. Nah, yang sudah kalian pelajari, yang ada variabelnya jadikan satu ruas. Ini prosesnya sebenarnya kalau yang betul itu agak panjang. Berarti ini X, nanti ruas kiri ditambah dengan 2X, ruas kanan ditambah dengan 2X juga. Dikurangi, kalau dikurangi 2X nanti ruas kanan dikurangi. Tapi kita pakai yang sudah kalian kuasai, sudah kalian kenal. X, ini 2X pindah ke kiri jadinya negatif
2x dikurangi 2x, kemudian ini yang kanan ini negatif 3, 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Sehingga ini x dikurangi 2x, ya negatif x sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Jangan sampai salah ya. Utang telu, utang loro meneh. Jadi ini negatif 5. Bukan dikali ini ya. Nah, kemudian sama dengan, nah ini kita mau menentukan x-nya. Berarti kalau ini dikalikan dengan negatif 1. Berarti negatif x kali negatif 1 itu x sama dengan negatif 5 kali negatif 1, 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya. Nah, oke. Terima kasih sudah belajar di Mas Agus NetMed. Untuk bentuk-bentuk yang lainnya, tadi ada 6 bentuk, 4, 5, 6. Insya Allah akan ada pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.